Shalom, saudara-saudara. Pada video ini kita akan belajar satu tema yang penting. Setiap kali kita berusaha untuk memaknai atau mengerti verba-verba Yunani, ya, khususnya verba Yunani Perjanjian Baru, yaitu suatu topik penting yang disebut sebagai mood atau modus. Ya, ada hal penting ini yang saudara-saudara perlu mengerti ketika membaca teks Perjanjian Baru, khususnya dalam hubungannya nanti dengan verba. Nah, Profesor Robertson memberikan suatu pernyataan yang penting, ya. The mode is far and away the most difficult theme in Greek syntax. Jadi modus adalah uh, suatu hal yang paling sulit, tema paling sulit dalam sintaks bahasa Yunani. Nanti ketika saudara-saudari belajar untuk memperdalam bahasa Yunani, tentu saja pernyataan ini tidak sulit untuk kita mengerti dan kita akan segera menemukan kesulitannya. Nah, selanjutnya beliau berkata, our modern grammatical nomenclature is never so clumsy as here in the effort to express the delicate accuracy and beauty of those slight nuances of thought which in Greek reflected in the synthetic and manifold forms of his verb. Jadi nomenklatur tata bahasa kita sekarang itu begitu kikuk dia atau canggung atau gamang untuk mengekspresikan keakuratan dan keindahan halus, ya, dalam pikiran-pikiran bahasa Yunani. Nanti khususnya ketika saudara sudah melakukan eksegesis, saudara-saudara akan menemukan masalah ini. Jadi setiap penerjemahan itu berpotensi menghilangkan keindahan tertentu, ya, keakuratan. Meskipun kadang nggak banyak, tapi ada hal-hal ringan yang mempengaruhi keakuratan makna dan keindahan arti. Nanti saudara-saudara akan menemukannya. Oke, kita lanjut bicara tentang modus. Nah, bahasa Yunani memiliki keunikan ini, ya. Dalam sebuah kata, kita sudah mempelajari banyak hal. Verba, entah itu nomina, ya, ada gender, ada kata ganti orang, pronomina. Pada video sebelumnya ada yang disebut sebagai voice. Kemudian ada tense. Nah, ini adalah tentang mood atau modus. Nah, dalam pengekspresian sebuah ide-ide verbal atau sebuah pikiran-pikiran yang dinyatakan dalam Yunani, nah, penting untuk menetapkan hubungannya dengan realitas. Ya, ini saudara-saudara perlu pahami, ya, karena ini cukup asing buat kita. Jadi realitas apa? Realitas yang sudah adakah, akan adakah, atau yang sedang ada? Jadi itu terhisap di dalam kata atau ide verbal yang tadi. Sebagai contoh, mari kita lihat yang di bawah ini, ya, sebagai contoh. Jadi mustahil membayangkan kemungkinan seorang anak berlari, ya. Dalam Yunani kita nggak bisa membayangkan seorang anak berlari atau anak itu berlari, ya, tanpa penegasan lanjutan. Contoh, the child runs. Itu kalau dalam bahasa Inggris, ya. Jadi ada subjek the child dengan verbanya runs. Nah, ini memiliki makna kala atau tense. Tapi dalam bahasa Yunani ada penegasan yang lebih. Ya, setidaknya ada dua hal penting yang ditegaskan. Pertama, ketika ada pernyataan seorang anak atau anak itu berlari, penegasan bahwa apakah dia fakta
atau kemungkinan yang terjadi. Faktakah atau kemungkinan? Nah, sampai di sini coba ingat hal ini baik-baik. Jadi kemungkinan pertama, penegasan pertama adalah ini fakta. Jadi anak itu berlari atau anak ini berlari. The child runs. Jadi ada penegasan di dalam ide tadi bahwa peristiwa anak berlari ini terjadinya sekarang, present, dulu, past, atau nanti, future. Itu dinyatakan di dalam ide-ide yang verbal dinyatakan ya. Jadi itu fakta. Nah, dari uh, verba yang digunakan kita mengerti, oh itu fakta yang dinyatakan oleh penulis. Atau kalau dia bukan fakta, yang kedua adalah penegasan yang lain, kemungkinan. Jadi anak berlari, yang pertama tadi faktanya anak itu berlari. Atau anak berlari, dalam bahasa Inggris, if the child runs. Kemungkinan atau jika kemungkinan anak berlari. Kemungkinan, jadi ada kemungkinan terjadinya peristiwa dimaksud. Ya, jadi coba ingat kedua hal ini. Jadi semua ide verbal itu perlu penegasan ini. Apakah ini faktakah atau kemungkinan? Ya, fakta atau kemungkinan. Coba ingat dua poin penting ini karena ini sangat penting bagi kita untuk memahami mood atau modus dalam bahasa Ibrani ya. Dalam bahasa Yunani. Nah, jadi ada penegasan relasi ide dan realitas. Ya, penegasan hubungan ide dengan realitas. Nah, ini yang dimaknai di dalam modus atau mood. Jadi setiap ide itu ada hubungannya dengan realitas. Apakah itu fakta yang sudah terjadi atau kemungkinan terjadi. Ya, itu bisa dimaknai dalam ide-ide verbal yang digunakan. Nah, nanti misalnya apakah ide verbal tersebut merupakan sebuah fakta objektif atau tidak, apalagi menurut kita orang lain, bukan poin utamanya. Karena yang paling penting adalah bagaimana ide verbal tersebut dimaknai oleh penulis atau yang menyampaikan ide verbal. Ide verbal tadi ya. Jadi menurut penulis ini modus merefleksikan bagaimana sebuah perihal atau ide diyakini atau diterima oleh penulis, terutama oleh penulis. Memaknai mood itu kita dari sisi penulis. Mari kita lihat beberapa pemahaman-pemahaman penting. Nah, jadi yang pertama kali mendeskripsikan modus, ya, yang suatu hal yang penting tentang modus ini adalah Apollonius Diskolos. Jadi beliau ini mendeskripsikan modus kata itu sebagai psychikai diathesis. Psychikai diathesis. Psyche, jiwa, soul, mental. Diathesis, karakter. Jadi modus yang ada dalam kalimat, dalam kata, itu seperti sebuah karakter mental. Jadi bahasa itu memiliki jiwa, ada soul di dalam kata, di dalam ide-ide verbal, dalam kalimat yang melatar belakangi kalimat tertentu. Jadi kalimat atau ide verbal itu ada soul yang melatar belakangi. Kemudian James Moulton ini menyebutkan mood is characterized by a common subjective element, ya dari sisi penulis ya atau pembicara, tapi merupakan an attitude of mind on the part of the speaker. Jadi common subjective element, tetapi an attitude of mind, perilaku pikiran
yang melatar belakangi munculnya atau diekspresikannya kata tersebut atau ide-ide verbal tersebut. Nah, selanjutnya Profesor A.T. Robertson menulis buku yang sudah lama ya, 1914. Mood atau modus mood is the manner of affirmation. Jadi perilaku penegasan, ada penegasan yang disampaikan di dalam kata yang dituliskan atau ide verbal dimaksud. Jadi perhatikan ya, ada afirmasi yang dinyatakan di dalam mood. Selanjutnya Francis E. Thompson. A mood is a mode of statement, ya, an attitude of mind in which the speaker conceives the matter stated. Jadi mode of statement, ya, modus atau latar belakang yang mendorong sebuah kalimat, an attitude of mind, ya, sebuah perilaku dalam pikiran, in which the speaker, pembicara atau penulis tadi, menerima perkara atau perihal yang dia nyatakan. Jadi bukan sekedar tertulis, tapi ada yang melatar belakangi ya, attitude of mind itu istilahnya. Kemudian ada penulis lainnya, Alfred Sheffield, menyatakan hal yang gak terlalu berbeda ya. Mood is the speaker's concern with what is said. Jadi apa yang dia katakan adalah concern. Mood is the speaker's concern. Nah, menurut Dana dan Menti ini tentu saja definisi yang berhubungan, akan tetapi tidak cukup kuat karena concern ini tidak cukup kuat, butuh penegasan. Ya, ada penegasan yang penting yang disampaikan dalam ide-ide verbal tadi. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Jadi, ini satu hal yang baru buat kita yang belajar bahasa Yunani Biblikal. Jadi, verba yang dituliskan dalam teks-teks Perjanjian Baru tidak hanya berbicara tentang kata yang dituliskan, tetapi ada voice, ada kala, dan ada mood. Ya, singkatnya ada jiwa di dalam tulisan yang disampaikan tadi. Nah, pelan-pelan kita akan melihat ini lebih lanjut. Yang pasal mula-mula disebut tadi ya oleh Apollonius Diskolos sebagai psychikai diatheses. Ya, psychikai diatheses.